Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur senantiasa kita curah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Karena berkat rahmatnya, karunia-Nya, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk memaparkan sedikit materi tentang iptek dalam pandangan Islam. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, kita sebagai umat muslim harus pintar-pintar menggunakannya dengan sebaik mungkin. Untuk apa iptek ini? Hanya untuk sekadar kebutuhan duniawi atau perorangan? Atau juga berlomba-lomba dalam kemewahan hidup? Perkembangan iptek ini merupakan hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas dan memperdalam serta mengembangkan iptek. Kita simpulkan, peranan Islam dalam perkembangan iptek dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menjadikan akidah Islam sebagai paradigma pemikiran dan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu menjadikan syariah Islam sebagai standar penggunaan iptek. Ketentuan halal dan haram pada pelaksanaan atau pemanfaatan iptek harus atau wajib kita jadikan sebagai tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Lalu, iptek seperti apa yang dihalalkan dalam Islam? Yaitu iptek yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dalam pemanfaatannya. Sebenarnya iptek ini telah ada pada zaman peradaban Islam. Salah satu tokohnya yaitu Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Dia adalah seorang matematikawan. Ia menemukan angka-angka yang kita kenal saat ini. Tanpa penemuan inovatif ini, kita mustahil menciptakan komputer dan mengetahui media sosial seperti Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Al-Quran telah memaparkan pentingnya iptek bagi pengembangan kehidupan manusia, sekaligus alat untuk membantu manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi ini. Seperti yang telah kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup kita di dunia agar tidak terjerumus ke jalan kebatilan. Al-Quran dan Al-Hadis berfungsi sebagai pijakan dan pemandu dalam proses filsafat, cara kerja, dan penerapan ilmu pengetahuan. Hal ini dimaksudkan agar penerapan iptek senantiasa berdaya dan tepat guna sesuai tujuan dan fungsi ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullu fi
falaki yasbahun, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Pada ayat ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang paling benar. Dan pada penelitian juga memang benar adanya bintang, planet, bulan, dan matahari berputar pada sumbunya dan dalam sistemnya. Alam semesta pun bekerja secara teratur, semuanya bergerak pada orbitnya masing-masing. Perkembangan iptek ini memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan kita. Namun ada juga yang membuat iptek ini berlebihan dalam penerapannya. Salah satu contohnya adalah seperti cloning usia semata hanya untuk keperluan militer saja. Nah, tindakan seperti itu seharusnya tidak terjadi jika kita berpegang teguh bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang paling benar. Dan tindakan tersebut juga merupakan tindakan berlebihan yang salah karena mencoba melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sobat seiman, maka dari itu kita sebagai kaum muslim harus lebih pintar dalam menggunakan iptek untuk memenuhi tujuan hidup kita, serta selalu berpegang teguh pada Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi kita semua.